Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online atau PJJ. Sekarang kita sudah masuk bab 2, senangnya belajar surah An-Nasr ya. Sebelum melakukan pembelajaran ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya. Nah, kita lihat di sini peta konsep ya untuk bab kedua, senangnya belajar surah An-Nasr ya. Kita lihat di sini ada membaca kalimat dalam surah An-Nasr, kemudian menghafal surah An-Nasr, menulis kalimat dalam surah An-Nasr dan pesan surah An-Nasr. Nah, kemarin kita sudah mempraktekkan ya bagaimana cara membaca ya. Ini menghafal, ibu ambil dua sekaligus ya, membaca dengan menghafal. Kemudian menulis kalimat dalam surah An-Nasr juga sudah ambil ya. Jadi ini nilai praktik ada 3 ya. Nah, yang kita akan bahas ini semuanya kita akan bahas satu persatu sampai yang pertama dan yang keempat. Yang pertama, membaca kalimat dalam surah An-Nasr. Membaca Al-Quran harus memperhatikan kaidah yang berlaku seperti mahrizul huruf ya, pengucapan huruf harus jelas. Kho ya. Nah, kemudian dal, zal ya, tanda baca ya. Tanda baca itu ada patah, kasroh. Kemudian ada doma, fathah tain, kasroh tain, domah tain, ada sukun ya, ada tasdid dan hukum tajwidnya. Ya, ada izhar, ada idgham, ada ikhfa ya. Ini harus jelas ketika membaca ya. Kemudian adab, bagaimana adab membaca Al-Qur'an. Nah, ini diusahakan ya dalam keadaan suci, kemudian menutup aurat, disunahkan juga menghadap ke kiblat ya, membaca dengan tartil. Tartil itu pelan dan perlahan tetapi benar ya, tidak terburu-buru. Dimulai dengan membaca istiazah ya atau ta'awuz dan basmalah. Nah, sekarang kita coba lihat di sini ada bagaimana cara membaca surah An-Nasr yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Oke, ya barusan kita sudah menyaksikan ya atau mendengarkan bagaimana cara membaca surah An-Nasr yang benar ya. Ketika ada tasdid ya, tanda panjang itu dibaca ditekan ya, tasdid. Nah, kita lihat di sini, perhatikan beberapa hukum tajwid yang ada pada surah An-Nasr berikut. Kita lihat yang pertama ya, lafal ya yadkhuluna fi dinin fi din ya, kemudian ada an-nasa ya, kemudian nasrullahi dan iza. Lafal yang digaris bawahi ini ada lafal-lafal yang digaris bawahi ya, digaris bawahi contohnya lu, fi, di, kemudian na dan rullah ya, rullah dan za ya. Ini dibacanya ini contoh matobi'i ya, dibaca panjang 2 harokat. Kenapa 2 harokat? Karena di depannya ada huruf mati ya. Di sini lu itu doma ya. Doma itu kan u ya kalau dibaca. Kemudian ini waw juga u jatuhnya. Jadi lu ya. Kemudian fi. Kalau kasro i, di sini ada ya mati. Jadi i. Kalau ya mati itu kita tulis i ya. Kemudian ada di ya, sama ini kasroh dan ya ya, pasangannya. Kalau fathah alif, kalau kasroh ya, kalau domah pakai wau ya. Ini namanya matobi'i.
Kemudian di sini ada lafal ja. Kita lihat di sini ada bendera ya. Ini disebut mat wajib atau muttasil, yaitu mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata dibaca panjang 5 harokat ya. Di sini ada alif ketemu hamzah sama-sama a, kemudian di sini ada bendera ya. 5 harokat ya. Kemudian huruf h ya, h. Cara membacanya disertai keluaran nafas ya, dan keluar dari tenggorokan tengah ya. Tadi ada ya, iza za'a nasrullahi wal fath. Fath ya, ada haknya di belakangnya. Nanti kalian bisa dengarkan lagi ya cara membaca surah An-Nasr yang benar. Kemudian kita masuk ke menghafal ya surat An-Nasr. Cara menghafal surat An-Nasr yaitu yang pertama, bacalah secara berulang-ulang ya. Kemudian bacalah ayat pertama secara berulang. Kalau ayat pertama sudah hafal ya, dilanjut ke ayat berikutnya ya. Ayat kedua diulang-ulang lagi, hafal, disambung lagi ke ayat ketiga. Jadi jika sudah hafal, mintalah orang tuamu untuk mendengarkan ayat yang sudah kamu hafalkan. Kalau sudah hafal ya, bacalah terus dalam sholat ya sampai benar-benar menghafalkan. Kemudian lanjut ke surat berikutnya ya, dibaca ya setiap sholat surat yang kalian sudah hafalkan. Kemudian kita masuk ke C, menulis surah An-Nasr. Menulis huruf hijaiyah dimulai dari sebelah kanan. Perhatikan tanda baca dan harokatnya. Tanda baca ingat tadi ya, fathah, kasroh, doma, fatatain, kasrotain, domatain, ada sukun, ada tasdid, dan harokatnya, panjang pendeknya. Nah, kita lihat di sini, perhatikan tanda baca atau harokat. Kaidah penulisan seperti huruf, kita lihat di sini ada jim, ada ha, ho, ain, ogin, sod, dot, lam, dan ro. Yang posisi penulisannya harus menggantung di bawah ya. Ada garis buku ya, ada garis buku, ini harus menggantung di bawahnya ya, seperti G dan Y. Kalau kita nulis G kan ke bawah kakinya ya. Y juga sama. Garis dan huruf-huruf yang penulisannya terletak di awal, di tengah, dan di akhir. Ada huruf-huruf yang bisa disambung dengan huruf sesudahnya, dan ada juga huruf yang tidak bisa disambung. Nah, di sini ada 6 ya, huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Kalau sebelumnya bisa ya. Jadi di sini ada alif, dal, zal, ro, zai, waw. Ya, perhatikan contoh penulisan berikut. Iza jaa nasrullahi wal fath ya. Dan di sini ada zal, di depannya ada huruf lagi ya. Ini nggak bisa disambung ya, kecuali dia adanya di akhir ya. Kemudian nah, lihat di sini bisa kita hitung ya, di sini ada alif, dal, alif, jim ya, alif, hamzah, nun, sod, ro ya. Ini penulisannya menggantung nih ya. Nah, menggantung haknya di bawah, di hak terakhir kita lihat penulisannya menggantung, tapi hak di tengah dia adanya di posisi atas garis ya. Kemudian kita lanjut. D, pesan surah An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr surah ke-110 dalam Al-Quran. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Surah An-Nasr diturunkan di kota Mekah, maka termasuk golongan surah Makkiyah ya. Nama lain dari surah An-Nasr adalah At-Taudi atau perpisahan. Nah, kandungan isi surah An-Nasr yang pertama ya, ayat yang pertama, iza za'a nasrullahi wal fath, telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah dan pasukannya dalam menaklukkan kota Mekah, serta makin terbukanya mata manusia akan kebenaran. Kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, setelah pertolongan dan kemenangan itu datang, maka umat manusia akan masuk dalam agamanya secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika kemenangan dan keberhasilan sudah diraih, maka hendaknya bertasbih memuja nama Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri segala kenikmatan yang telah diberikannya dan memohon ampun. Nah, ini adalah isi kandungan surah An-Nasr. Mudah-mudahan kalian pahami ya. Bisa kalian putar lagi videonya kalau kurang paham, dan kerjakan latihan yang Ibu sudah berikan di classroom. Untuk pembahasan bab kedua ya udah selesai. Ibu ucapkan selamat pagi, semangat pagi, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.